Kedengaran suara saya kakak semua? Kedengaran? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak, kedengaran suara saya? Iya, iya Kak, kedengaran. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak, pada malam hari ini atau pada kali ini kita akan belajar tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita masuk materi atau pada slide berikutnya, di presentasi saya ada pernyataan. Sekarang tugas kakak adalah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Saya beri waktu kakak 3 menit. Silahkan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Silahkan kakak, saya kasih waktu 3 menit.
Saya kira cukup Kak, kita lanjut slide berikutnya. Sudah doa bersama. Ya, seperti mana biasa Kak, bahwa kita itu harus sebelum kita memulai kegiatan harus mematuhi kesepakatan bersama. Pertama itu nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi tujuan dari sesi kali ini ke kesim adalah satu itu merefleksikan koneksi antara materi, dua memahami penugasan aksi nyata. Nah, sedangkan agenda kita sesi ini kali ini adalah refleksi koneksi antara materi selama 30 menit, menjelaskan tugas aksi nyata pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan menghadapi juga berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa selama 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, dan keempat penutup. Ya. Baik kakak, pembelajaran satunya, refleksi antara materi paket modul 1 dan 2. Baik kakak, silahkan kalau yang tahu yang memberi pendapat silahkan. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan PJOK mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak. Iya, silahkan Kak Murnin. Ya, iya, diri sendiri yang dinilai ini Kak. Silahkan. Silahkan Kak, enggak apa-apa. Jawab saja. Enggak apa-apa, singkat saja. Kira-kira sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dan apakah sudah mendukung, apakah pemahaman terhadap keterampilan sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan Kak. Kak Murni, silahkan dulu Kak Murni.
atau Kak Umar, silahkan. Kak Maulid, Sartin, Kak Juhri. Ya enggak apa-apa diketik Kak. Apa-apa, enggak apa-apa. Yang lain silahkan kalau mau bercerita silahkan. Mungkin Kak Maulid silahkan. Karena jawaban harus berbeda karena pemahaman kakak dengan kakak yang lain otomatis kan tidak sama. Silahkan Kak, nggak apa-apa, biar sedikit saja. Baik, terima kasih Kak Murni. Pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah ketika mengajar itu berpusat pada peserta didik, atau ya betul. Mungkin satu lagi Kak, mungkin apakah sudah mendukung pemahaman kakak terhadap paradigma yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kalau tidak apa alasannya? Kalau iya apa juga? Silahkan Kak. Silahkan Kak Umar, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksi diri tentang pemahaman apa yang terkait tentang keterampilan mengajar PJOK. Terus terang ini Pak, terus terang ini Kak, saya masalah keterampilan mungkin saya masih terbatas dalam apa pemahaman saya tentang PJOK ini. Iya betul Kak. Ya, Betul. seorang guru PJOK itu harus ya memiliki keterampilan ya yang mumpuni. Saya di sini belum sejauh itu untuk memiliki keterampilan PJOK dari penguasaan Iya. materi, keterampilan komunikasi yang baik, kemudian tentang pengolahan kelas. Mungkin tentang pengolahan kelas ini terutama keamanan siswa. Itu siswanya kalau di sekolah saya itu pengalaman saya masih banyak yang main-main, yang saling mengganggu begitu. Iya betul. Terus kemudian ya terutama apa namanya keterampilan PJOK ini saya belum belum apa namanya belum sejauh Pahamlah bagaimana. begitu. Ya. Iya ya. Mungkin kakak yang bisa jelaskan lagi lebih detail.
Ya. Ya, terima kasih Kak Umar sama Kak Murni tadi. Saya kira jawabannya cukup jelas karena apa yang dirasakan Kak Murni sama Kak Umar jelas tentulah tidak efektif. Apa Iya. penyebabnya? Karena Kak Umar sama Kak Murni adalah bukan background PJOK. Itu kendala yang pertama. Paling mungkin penguasaan materi saja, tapi kalau untuk pelaksanaan prakteknya saya kira kurang paham lah. Beda dengan yang memang background PJOK. Ya, terima kasih Kak Murni sama Kak Stuti. Ini sebenarnya nih Kak Sartin sama Kak Juhri ini bisa ini. Karena sama-sama background PJOK. Ada yang monitor atau bagaimana dia ini ya. Baik ya Kak, terima kasih Kak Umar sama Kak Murni. Kita lanjut. Nah, sekarang ini Kakak, saya kira ini meskipun bukan guru PJOK, tetapi kalau sudah dibebankan pada pembelajaran PJOK harus kita menguasai sekitar 80% harus pemahaman kita terkait strategi mengajar harus kita kuasai. Ya, di sini Kakak ada pertanyaan. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berbasis didik? Ini di modul 2 Kakak yang kemarin. Modul 2. Strategi mengajar. Silahkan Kakak, mungkin ada yang bisa jawab atau bisa diketik di kolom chat, silahkan. Atau bisa raise angkat tangannya kalau mau menjawab, silahkan Kak. Bisa juga di kolom chat. Silahkan Kak, enggak apa-apa. Biar sedikit saya jawabannya, enggak apa-apa. Silahkan Kak, dapat lanjut ke Omar. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya. Ya, pemahaman saya tentang strategi mengajar PJOK ini
uh, yang saya Mic-nya Kak, mic-nya aktifkan. Nggak kedengaran suaranya. oke. Ya, terima kasih kesempatan untuk kedua kalinya untuk mengetahui sejauh mana strategi mengajar PJOK tentang saya. Yang pernah saya lakukan di kelas itu ya adalah kita menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Iya, betul Kak, betul. Setelah kita menentukan tujuan pelajarannya, ya biasa saya jelaskan tentang materi seperti itu. Kemudian untuk cara penilaiannya itu Pak, saya kadang banyak melakukan tes tertulis seperti tes uraian untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Nah itu strategi saya mengajar di kelas. Untuk keterampilan di luar mungkin kebanyakan main bola, main volley. Itu strategi saya laksanakan di sekolah. Mungkin yang lain Iya, terima bisa kasih. berbagi lagi dengan pengalamannya tuh, Ya, supaya kita saling iya betul. Oke, Saling terima kasih sharing Pak. lah. Ya. Ya, terima kasih Kak Umar. Sedangkan Kak Murni mengatakan bahwa strategi yang dia gunakan sejauh ini adalah secara umum itu adalah mengajar aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Betul Kak? Semua yang kita lakukan adalah terima kasih Kak Umar sama Kak Murni. Jadi pemahaman terkait seni mengajar tampaknya sangat mendalam ya, terutama dalam hal menciptakan pembelajaran inklusif, adaptif, dan relevan bagi siswa. Jika kita tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik siswa dalam pendidikan jasmani, tetapi juga menyadari pentingnya pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan lingkungan sekitar. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman kita tentang bagaimana strategi mengajar yang dapat membantu peserta didik terlibat aktif dalam mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran jangka panjang. Betul yang dikatakan Kak Umar tadi sama Kak Murni, bahwa strategi mengajar adalah kita harus melihat dulu tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu harus kita gunakan strategi-strategi yang dapat dipahami oleh peserta didik. Ya, kalau Mardia mengatakan tadi, Kak Sarti mengatakan juga begitu, harus pembelajaran. Ya, terima kasih Kak Umar sama Kak Murni. Kita lanjut. Sekarang kita kan sudah praktek tatap mukanya. Sekarang saya akan tanya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan Kak, saya kira saya sudah jelaskan waktu tatap muka ini pendidikan gerak. Kira-kira sejauh mana pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Silahkan Kak. Langsung angkat tangan saja atau bisa jadi kolom chat kalau mau ngetik.
Nah, Kak Sartin, tiada suaranya Kak Sartin ini sama Kak Maulid. Mungkin Kak Maulid atau Kak Sartin silahkan. Tidak apa-apa kalau diketik, kalau mau di kolom chat, tidak apa-apa. Bisa juga berbicara langsung, silahkan. Silahkan Kak. Silahkan Kak Umar, silahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan terkait tentang apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Gerak. Iya, model pendidikan gerak itu memiliki unsur, ya. Yang pertama itu kesadaran tubuh. Yang pernah kita pelajari itu waktu tatap muka. Kesadaran tubuh. Yang kedua adalah ruang, model ruang. Yang ketiga model betul. Yang keempat model hubungan. Kesadaran tubuh maksudnya siswa diajak untuk menyadari bagian-bagian tubuh. Bagaimana tubuh bergerak, bagaimana tubuh berinteraksi dengan ruang dan benda di sekitarnya. Sedangkan ruang itu siswa belajar tentang konsep ruang seperti hubungan, ya, betul Kak? Iya. Atas bawah, depan belakang. Sedangkan usaha ini siswa belajar tentang berbagai macam usaha yang dapat dilakukan tubuh seperti mendorong, menarik, melompat dan melempar.
Sedangkan hubungan, siswa belajar tentang bagaimana tubuh berinteraksi dengan benda, orang lain, dan lingkungan. Itu pemahaman saya tentang model pendidikan gerak. Ya, kalau Pak diluruskan lagi, dijelaskan lagi yang lebih jelasnya. Oke, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Kak Umar. Yang lain silahkan. Ya, baik Kakak. Saya kira itu yang dikatakan Kak Umar tadi, bahwa pendidikan gerak itu memuat 4 komponen tadi itu. Eh, Salah satunya keterhubungan, keterhubungan, aspek apalagi itu yang ada 4 itu. Jadi strategi mengajar yang telah diterapkan tanpa memiliki pemahaman tentang model pendidikan gerak, yaitu pendekatan yang menekankan pengembangan kemampuan fisik, motorik, dan kesadaran tubuh siswa. Model ini tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan gerak, tapi juga pemahaman siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan unik yang dikembangkan dengan cara yang menyenangkan dan relevan bagi kehidupan mereka. Sedangkan pendidikan gerak juga mencakup aspek lain seperti mengajarkan nilai-nilai kesehatan dan kebugaran, serta membangun kepercayaan diri melalui partisipasi aktif. Jika ingin menggali lebih dalam, kita dapat memfokuskan pada cara mengintegrasikan gerakan dengan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka melihat pendidikan komponen dari pendidikan gerak. Ada komponen ruang, keterhubungan, dan dua. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang ini yang sama dengan tatap muka kemarin kita sudah pelajari ini. Kira-kira sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silahkan Kak. Silahkan Kak semua, itu kita sudah pelajari dan saya sudah jelaskan ini waktu tatap muka kemarin selama kurang lebih 7 hari. Silahkan Kakak, kira-kira sejauh mana pemahaman kakak semua terhadap pendidikan kebugaran? Silahkan Kak.
Silahkan Kak. Silahkan Kak Murni, mungkin bisa dijelaskan kira-kira sejauh mana pemahaman Kakak terhadap pendidikan kebugaran. Tidak diketik saja nah Bapak di kolom chat. Kin Kak Maulid, mana dia Kak Maulid ini? Masih sakit kah? Silahkan Kak, singkat saja tidak apa-apa. Kita saling berbagi pengalaman kita selama ini. Kita 6 kali lagi pertemuan insya Allah. Silahkan Kak Umar. Karena tiada yang angkat tangan ini, maka saya harus beranikan diri angkat tangan. Saya sebenarnya suka menyimak kita saling ya, dari teman-teman, tapi karena tiada yang angkat tangan, maka saya habis ini Kak Murni, habis ini. Silahkan Kak. Jadi ya pemahaman saya itu tentang model pendidikan kebugaran itu, yaitu di mana siswa diarahkan menuju kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan untuk kebugaran jasmaninya. Di sini model pendidikan kebugaran itu tidak jauh beda dengan menuju gaya hidup aktif. Di sini anak-anak bagaimana kondisi tubuh itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu dalam keadaan semangat begitu. Tidak merasakan lelah, tidak merasa capek. Dia setiap melakukan aktivitas itu selalu bersemangat. Mungkin hanya itu saja Pak tentang pengetahuan kebugaran nih. Coba lanjut next, Kak Murni silahkan. Ya, baik. Kedengaran suaraku Kak? Kak, kedengaran suaraku? Ya, kedengaran. Oh. Jelas Kak, jelas. Iya, jadi model pendidikan kebugaran itu merupakan suatu modul pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada gaya hidup aktif dengan cara yang melibatkan aktivitas fisik pada kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau tujuannya di sini itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh siswa, sehingga ketika melakukan kebugaran jasmani ini, ketika diimplementasikan kepada siswa, maka memang bagaimana siswa itu tadi maksudnya mengajar itu kan, apalagi PJOK itu tidak hanya sekedar teori, jadi mereka itu melakukan praktek, sehingga kan praktek-praktek yang dilakukan pada pembelajaran PJOK ini ya tentunya melibatkan fisik, sehingga itu ketika itu terus dilakukan, siswa itu terus melakukan praktek-praktek kebugaran jasmani ini yang berhubungan dengan materi PJOK, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik sendiri. Jadi memang kalau kebugaran jasmani, pendidikan kebugaran itu dia berhubungan dengan fisik begitu, yang melibatkan fisik secara langsung. Jadi dia aktivitas begini. Jadi bukan hanya sekedar teori, akan tapi aktivitas. Itu Pak saja. Mungkin ada yang itu masih kurang mungkin.
Ya, saya kira apa yang dikatakan Kak Murni sama Kak Umar tadi sudah jelas bahwa pendidikan kebugaran itu adalah membentuk fisik dari seseorang untuk menjadi bugar dengan proses program-program yang terstruktur sehingga dia dapat terhindar dari hal-hal yang misalnya cedera sehingga karena dia punya pendidikan atau latihan adalah latihan yang terstruktur. Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan Kak Murni sama Kak Umar itu sudah benar. Bahwa pendidikan bukan adalah pendidikan yang menekankan kepada kebugaran seseorang atau peserta didik sehingga dapat hidup sehat sepanjang hayatnya. Baik, yang berikutnya Kakak. Nah, ini yang kemarin yang dipraktekkan di di Balai. Ya. Kira-kira sejauh mana pemahaman Kakak terkait dengan SEM, sport education model? Nah, ini Kak Sartin muncul. Silahkan Kak Sartin, jawab ini. Silahkan Kak. Silahkan mana Kak Sartin ini? Kira-kira Kak Sartin apa yang terpikir atau di benaknya atau di pikirannya tentang SEM? Silahkan Kak. Silahkan Kak Sartin atau Kak Maulid lah. Apa-apa. Karena Kak Sartin ini. Dia timbul-timbul terus, keluar masuk terus. Kak Maulid juga ini bagaimana masih sakit atau bagaimana kasihan? Silahkan Kak Sartin. Saya kira sejauh ini setelah melakukan praktek tatap muka kemarin, apa pemahaman Kakak terkait dengan SEM? Silahkan Kak. Aduh. Mungkin yang lain silahkan. Karena Kak Sartin ya silahkan Kak Umar. Iya, saya lagi kalau begitu. Tidak apa-apa, kita saling sharing saja. Iya, terima kasih. Pemahaman saya tentang SEM itu adalah di mana SEM ini kita tidak ajarkan untuk menjadi pemain atau atlet, tetapi kita diajarkan juga untuk membentuk sebuah organisasi atau struktur kepanitiaan dalam olahraga, seperti membentuk siapa ketua panitianya, ya, siapa sekretaris dan siapa bendahara dalam kegiatan olahraga.
seperti yang dibentuk kemarin, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara. Kemudian di situ di dalam struktur kepanitiaan itu terdiri dari ada pelatih, ada wasit, ada manajer tim, ada pendukung, media, ya, dan lain-lain. Pendidikan SEM ini saya kira bagus ya untuk diterapkan di di kegiatan-kegiatan olahraga. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Kak Umar. Saya kira apa yang dikatakan Kak Umar tadi sudah benar, bahwa SEM itu adalah suatu kegiatan yang menerapkan atau yang melibatkan tanpa seluruh siswa lah, contohnya misalnya dia siswa yang merencanakan, siswa yang berperan, dan siswa yang melaksanakan. Itu SEM itu Kak. Jadi ke dalam sebuah sekolah itu yang ini cocoknya ini adalah P5. Dan yang terkait dengan hari-hari adalah pada saat kegiatan 17-an ini SEM ini berfungsi juga menyebut panitia, pelaksana, dan seterusnya sampai kegiatan selesai. Saya kira itu Kak mungkin pemahaman terhadap SEM ini. Terus apa hubungan dengan paradigma terhadap berpusat adalah semua kegiatan dilaksanakan oleh yang merencanakan. Apa itu? Adalah siswa sendiri. Dia menentukan tujuan, judulnya apa yang kita harus lakukan sehingga kegiatan selesai, sehingga dia dikatakan berpusat pada peserta didik. Ya. Terima kasih Kak Umar atas jawabannya. Ya, yang berikutnya, ya, pertanyaan terakhir. Sejauh mana pemahaman Kakak terkait dengan asesmen otentik? Silahkan Kak. Yang kemarin malam mungkin ini, kalau saya tidak salah, tentang penilaian asesmen otentik. Silahkan Kak, tidak apa-apa. Silahkan Kak Murni. Ya, jadi sedikit pengetahuan saya tentang asesmen autentik itu adalah penilaian yang melibatkan berbagai penilaian yang melibatkan banyak berbagai macam bentuk, misalkan seperti penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis. Artinya dalam hal ini penilaian di sini tidak hanya sebatas dari segi pengetahuan saja, tetapi dari hasil pengetahuan itu kemudian akan menghasilkan, maksudnya dari pengetahuan siswa akan menghasilkan sebuah karya atau proyek. Nah, jadi di situ bukan hanya sekedar menilai dari satu aspek saja, tetapi banyak aspek yang dinilai dari guru kepada siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Murni. Yang lain silahkan. Mungkin yang bisa juga memberi pendapat. Ya, Kak Umar silahkan.
Ya, terima kasih. Pemahaman saya tentang asesmen autentik ini adalah di mana peserta didik ini dinilai secara keseluruhan. Ya, bukan saja dari segi pengetahuan, tetapi juga dari segi keterampilannya. Ya, jadi yang dinilai itu adalah aksi-aksi nyatanya peserta didik dalam kegiatan olahraga seperti bagaimana cara menendang bola. Kalau dalam permainan sepak bola toh bagaimana cara menendang bola yang baik, bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan kaki dalam atau menggunakan kaki luar, seperti itu yang dari segi keterampilan yang dinilai. Ya, jadi asesmen autentik ini dia menilai secara keseluruhan seperti itu, bukan hanya sebatas pengetahuan atau teori-teori, tetapi juga kemampuan praktik di luar. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya kira apa yang dikatakan Kak Murni sama Kak Omar tadi adalah sudah betul bahwa asesmen autentik itu bukan hanya asesmen yang semata-mata guru yang melakukan penilaian, tetapi di sini dalam proses pembelajaran siswa juga harus menilai baik itu dirinya sendiri maupun sesama temannya. Oh iya. Ya, itu Kak. Itu yang paling penting adalah penilaian. Karena penilaian itu Iya. Bahwa penilaian itu bukan hanya penilaian yang guru semata, tetapi juga banyak penilaian yang termasuk dalam penilaian autentik. Baik siswanya diri sendiri, hasil kerjanya, antara temannya, mungkin siswa dengan guru, dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih Kak Umar tadi sama Kak Murni atas jawabannya. Baik, kita lanjut berikutnya. Tujuan adalah paradigma perubahan diri dari PJOK kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu adalah tujuan dari modul 2 yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak, kita melanjut pembelajaran 2 adalah penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak pada kali ini yang kita fokuskan adalah agenda yang berikutnya adalah pelajaran 2, penjelasan tugas aksi nyata. Ya, baik. Di situ ada pengantar tugas. Ada di sebelah kiri start. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya pengantar tugas berikutnya. Keterampilan merencanakan
melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C. Merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang berikutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP modul ajar yang sudah membuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi tugas yang ini kurang lebih 1 minggu, kurang lebih 2 minggu, kakak itu membuat modul ajar dan direkam sebentar penjelasannya. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir atau penutup, refleksi pasca pembelajaran dan 5. Testimoni peserta didik. Inti testimoni ini adalah testimoni testimoni ini adalah pernyataan atau pengakuan dari seseorang yang memberikan pandangan, pengalaman, atau pendapatnya terhadap suatu produk, layanan, atau pengalaman tertentu. Testimoni biasanya diberikan oleh orang yang pernah menggunakan atau berinteraksi dengan produk atau layanan tersebut dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif atau merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran LPP atau pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi kakak di sini kakak merekam maksimal itu kegiatan intinya 30 menit. Jadi ini tidak termasuk kegiatan pendahuluan atau awal dan kegiatan akhir atau penutup. Jadi kakak itu maksimalnya itu intinya itu 30 menit. Jadi kakak merekam saja sesuai pembelajarannya, mau 40 menit kah, 50 menit, silahkan kakak, yang penting satu pembelajaran itu selesai. Nanti sebentar ada kalau bertanyakan, saya jelaskan saya dulu, nanti kalau ada bertanyakan nanti sebentar, silahkan mengingat saja apa pertanyaannya, nanti kita bahas sama-sama. Ya, 2. Penjelasan teknik aksi nyata. Itu dalam kotak itu hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan. Mary Edber Betts. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. 1. Kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. 2. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali 1. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar
yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Pengembangan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ABT, Assess Based Thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ya, yang berikutnya. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran ASEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul belajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. 3. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul belajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date atau batas waktu pada LMS. Ya. Sedangkan aspek penilaian itu ada 3, Kak. 1. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondisif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik, di mana itu ada 2 bagian. Interaksi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik yang antara peserta didik dengan peserta didik. Yang berikutnya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik. Pembukaan proses belajar. 2. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari pada peserta didik. 3. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik. 3.C. Waktu belajar akademis. 4. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6. Penerapan pembelajaran berbasis model. 7. Penutup proses belajar. C. Merancang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen. 1. Merancang asesmen otentik. 2. Menerapkan asesmen. Di sini merancang, habis itu menerapkan. Ya, sedangkan D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, SWOT, dan no words yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. 1. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan SWOT
yang terjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi terkait dalam pertanyaan no words yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Empat, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Sedangkan ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Satu, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Dua, jujurlah, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Tiga, persiapkanlah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. 4, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkanlah ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK tadi di situ ada words. Ini rubriknya, contoh rubriknya, silahkan difoto kalau mau ambil. SWOT itu tahap refleksinya, kriterianya itu satu, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. 2, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. 3, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sedangkan SWOT-nya, 1, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajer kelas. 2, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajaran atau pembelajaran. 3, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sedangkan NOWAT-nya, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. 2, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan kebaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses atau pembelajarannya. 3, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sedangkan kriterianya itu Kak,
Watt adalah sangat baik. Peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam tiga refleksinya. Baik, peserta mampu mendeskripsikan 2, cukup 1, dan kalau kurang peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran. Sedangkan SWOT-nya sama dengan sangat baik, baik dan cukup dan kurang. 3, bisa melaksanakan 3 refleksinya. 2, baik. Sedangkan NOWAT-nya itu sama saja Kak. Bisa melaksanakan 3, 2, 1, dan 0. Atau peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan refleksinya. Baik Kakak, kita lanjut. Sedangkan lini masanya itu Kakak adalah seperti ini. Penyusunan aksi nyata ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Unggah RPP. Jadi ini Kakak, ini persiapan aksi nyata ini selama kurang lebih 2 minggu Kakak, 2 minggu. 2 minggu pengerjaannya. Nanti tanggal 2 minggu, 1 minggu. Nanti tanggal 16 baru diupload RPP-nya sama videonya. Itu upload rentang 8 ini. Kalau uploadnya RPP-nya itu adalah rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ini kan persiapan tadi, berarti selama 1 minggu lah Kakak, atau bisa besok lah kalau mau udah jadi RPP. Silahkan merekam, baru nanti bikin linknya lagi. Habis itu setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Ya, silahkan Kak, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang tadi yang saya jelaskan. Persiapan aksi nyatanya, isi nyatanya ini kan kita ini merekam lagi. Merekam tanpa ada batas waktunya. Maksudnya apa? Tidak ditekan bahwa karena lalu hanya 30 menit dari inti pendahuluan, inti sama penutup. Sekarang enggak mengajar saya seperti biasa. Silahkan Kakak merekam dirinya sendiri. Baik mulai dari pendahuluan, inti dan penutupnya. Silahkan Kak. Kak Murni berarti mengajar lagi Kak? Iya, mengajar maksudnya mengajar saja PJOK sebagaimana biasa aja, rekam Kak. Yang penting ada apa namanya, yang penting ada kegiatan pendahuluannya, intinya, sama penutupnya. Mengajar Kak seperti itu saja. Ini kalau waktunya tidak tentukan. Yang penting Kakak mengajar selesai 1 hari itu. Mengajar sesuai RPP-nya, mengajar saja Kak, atau siapa belajarnya. Tidak ada waktu menitnya. Tidak ada waktunya. Mungkin yang lain lagi silahkan yang bertanya terkait aksi nyatanya ini. Kita kurang lagi 20 menit lagi lah. Silahkan Kak Umar.
Ya, kita mengajar itu di apa? Dari segi keterampilan atau dari pengetahuan? Maksudnya di dalam kelas atau di Kalau luar? untuk sekarang Kak, di luar kelas saja lah. Mengajar saja apa, keterampilan apa, mengajar biasa misalnya sepak bola itu saja yang diajarkan, tendangan apa pokoknya tuh begitu. Seperti itu Kak. Artinya mengajar juga misalnya materinya Kakak sepak bola atau tidak passing bawah. Itu saja yang diajarkan selama sampai selesai. Enggak dipatok harus begitu tidak. Mengajar materi PJOK kan Kakak sekarang kan tugas mengajar PJOK ya, silahkan mengajar saja. Itu yang direkam. Iya, iya. Begitu Kak. Kapan dikumpul nanti lihat LMS-nya Kak, batas waktunya kayaknya ini tanggal, saya lihatkan dulu. Tanggal 16 Kak, batas waktunya tanggal 16, berarti ya 1 minggu lah. Terkait dengan apa ini Kak, kalau Kak Murni ini apa maksudnya di enggak apa namanya itu di luar itu enggak ada tempat kosong kah untuk orang praktek begitu? Kalau misalnya di ruangan bisa apa namanya? Ada Pak di luar, hanya kan lagi pembangunan. Jadi bahan-bahan Betul. bahan bangunan itu. Oh iya. Iya, jadi ada ruangan kosong yang sudah direnovasi, kan belum dimasuki, belum ditempati. Jadi itu luas. Belum ada kursi-kursinya. Nggak masuk gue, nggak artinya bisa diizin ke kepala sekolah toh? Bisa Untuk bisa. Oke, siap. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa mengajar situ, nggak apa-apa. Yang penting kepala sekolah tidak ada maksudnya larangan begitu. Tidak sih Pak. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Silahkan Kak bertanya sebelum kita lagi 15 menit lagi. Yang lain silahkan bertanya tentang video tadi itu. Jadi di sini fokuskan saja pada ini saja Kak. Kalau saya mau pendidikan ini model pendidikan gerak. Ini kan ada berapa? Ada 3 pilihan, model pendidikan gerak, model kebugaran, dan model SEM. Pilih saja salah satu, jadi Kak mungkin tidak memberatkan, tapi saran saya letakkan saja pada pendidikan gerak. Karena pendidikan gerak ini kan banyak mungkin materi apa sekarang mungkin kelas 1, lompat apa. Pokoknya begitulah. Seperti itu Kak. Ini fokuskan saja pada model pendidikan gerak, nggak usah pendidikan kebugaran. Ini pendidikan kebugaran ini kayaknya ini bagaimana RPP-nya nanti nih.
Ini SEM kayaknya ini atau pelatihanan. Sedangkan SEM ini Kak mungkin SMA bagus ini kalau mau ambil SEM. Mungkin pertandingan bola voli. Nah, di situ libatkan semua siswa seperti yang kita lakukan di Napa Ballet. Tapi dia ini repotnya buat dulu modul ajarnya yang terstruktur. Saran saya ini saja model pendidikan gerak ini. Artinya samakan saya semua tentang model pendidikan gerak. Tidak apa-apa. Silahkan Kak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kan ada itu ada kirim RPP di modul 1.6 itu. Mungkin saja itu bisa dikembangkan atau bisa pakai itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bisa dipakai itu untuk mengajar. Mungkin setelah merekam itu hari, mungkin kurang ini. Mungkin itu Kak bisa dipakai lagi RPP-nya itu. Tidak apa-apa. Dan itu hari hanya dibatasi 30 menit. Jadi ada intinya, ada pendahuluannya, ada penutupnya. Sekarang ini tidak. Mengajar saja seperti biasa, rekam saja. Dalam satu pembelajaran apa judul misalnya lompat jauh, rekam saja sampai kegiatan selesai. Dari pendahuluan, intinya sampai penutupnya. Sesuai sintak-sintaknya di RPP itu atau modul ajar itu. Rekam saja Kak, tidak apa-apa. Terkait penguploadannya, saya kira buatkan dulu link upload di YouTube kalau saya bagus. Terserah Kakak lah mau di mana uploadnya, mungkin di YouTube atau di Drive. Yang penting Google Drive atau yang penting ada link yang disematkan di LMS. Karena akan saya lihat, saya akan tonton. Tapi saran saya Kak, YouTube lah, bikin di YouTube, nggak apa-apa. Kayak Kak Sartin itu sama Kak Laji di YouTube kayaknya itu, nggak salah. Silahkan Kak, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait modul belajarnya ini dan videonya ini. Silahkan. Sebelum kita silahkan kalau mungkin belum paham dengan tugasnya ini, silahkan waktu 10 menit lagi. Silahkan Kak yang belum paham terhadap tugasnya. Jangan lupa Kak, ini testimoni ini harus ada di dalam videonya itu.
nanti apa namanya cari rekomendasi di atau referensi di internet di Google tentang testimoni, bagaimana itu testimoni, apa itu testimoni, dan apa itu, semacam apa itu testimoni. Jadi saya harap bisa mengerjakan ini semuanya. Ini paling anunya, ini lini masanya, pengiriman apa videonya, menyusun aksi nyata. Di situ 2 menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga itu upload RPP atau belajar video pembelajaran. Sedangkan yang keempat penilaian karya dan karya nyata dan refleksi setelah upload RPP belajar dan video pembelajaran. Yang kelima itu yang terakhir refleksi nyata tatap maya lagi. 2 jam lagi kita ini kakak. Insyaallah kita mau bertemu lagi tanggal 19 November ini sama tanggal 21, 22, 23. Kita 2 minggu lagi. Ya, setelah 1 minggu mengerjakan LPP sama video mengajarnya, kita nanti tanggal 19 nanti hari apa ini kita ketemu lagi hari Selasa pada tanggal 16, di mana di minggu itu kakak adalah kita 4 kali ketemu. Di situ tanggal 19, 21, 22, 23. Nah, dan di mana itu refleksi aksi nyata 2 JP dan 3 JP, 3 sama 1 JP. 1 jam pembelajaran. Jadi yang berturut-turut itu ada 3 jam pelajaran, 3 lagi, dan sama 1 jam rencana tidak lanjut RTL. Habis itu tanggal 23 nanti tanggal 2 kita ketemu lagi. Dan terakhir itu tanggal 10 kakak. Hanya ini saja yang padat kita ini pada tanggal 19, 21, 22 sama 23. Jadi habis unggah videonya, kita presentasi di sini tentang modul ajarnya dan lain-lain tentang videonya. Dan ini yang padat ini di minggu ini. Minggu 24 mulai tanggal 19, 21, 22, 23. Tapi nanti kita lihat waktu, kita fokus 4 kali ini kita sambung saja, enggak usah ada jedanya. Cepat selesai.
Silahkan Kak Umar, mungkin ada yang belum jelas tentang anunya, videonya. Mungkin kalau masih ada yang mau tanyakan, Untuk saat ini belum ya, silahkan Kak. ya saat ini belum masih belum ada pertanyaan. Mungkin Saya kita kira sama dengan anu Kak, sama dengan apa namanya, dengan itu merekaman itu, apa modelnya, merekam itu untuk UKIN, gitu. Merekam saja seperti biasa, tidak ada batas waktu seperti itu area 30 menit, merekam saja Kak, nggak apa-apa. Karena itu apa namanya, kalau kakak sudah upload anunya, ya UKIN-nya? mungkin ya sudah sampai tanggal 10 batasnya kita. Iya, 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 2 hari lagi. Tinggal Tapi ya, RPP-nya, tinggal RPP-nya karena kita nah, apanya itu Kak? Kenapa RPP-nya? diperbarui ulang karena disesuaikan dengan videonya. Iya, yang kalau saran saya Kak, sesuaikan saya dengan video yang 30 menit itu. Iya, Mm-mm. tinggal RPP ini saya belum upload karena Cepat gitu belum. Kak. Iya, Nonton dulu itu anunya, videonya. Habis itu sesuaikan saja. Kalau yang dilewat, yang tidak ada di video, kita hapus saja, saran iya, saya. iya, iya, Apa? yang begitu, yang begitu. Mm-mm. Itu saja, enggak apa-apa. Hmm. Terus tidak salah jadi itu anunya, uploadnya itu sesuai yang saya kirim itu tadi. Iya, Ya mudah-mudahan Kak, itu kepanduan dari kementerian itu. Seperti itu. Maunya itu waktu Google Drive-nya itu Yang Kak toh. mana itu Kak? Yang mana itu Kak? Ada yang saya kirim itu panduan UKIN, pengiriman Iya Kak. UKIN. Yang di grup. Mm-mm. Tapi kalau apa namanya? Kalau rasa-rasa tidak benar pengirimannya kan bisa di delete itu. Baru kirim ulang. oh iya, Kita punya video itu. Yang penting saran saya sebelum upload di apa, salin link itu toh, salin link di Google Drive itu, coba dulu itu Google iya, Drive-nya dalam bahasa Indonesia supaya dimengerti. Yang penting uploadnya itu anytime anyway, bahasa Inggrisnya. Habis itu siapa saja yang memiliki link bisa lihat yang itu. Kalau mau upload Kak, mau upload apa namanya, upload itu. Nah, kalau kamu nih sudah kah? Udah upload kah? Belum Kak, belum besok insya Allah. Hmm. Oh bisa Tapi Kak itu upload dulu video? apanya Kak? Upload dulu video baru RPP-nya menyusul. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hmm. Yang penting limit waktunya jangan lewat tuh, misalnya tanggal 10 ya. Harus kan bisa itu enggak apa-apa, video dulu kah, RPP dulu kah. Yang penting terisi semuanya itu. Apa, tidak masalah itu. Kalau sekarang bagaimana itu penguploadannya itu Kak Umar? Apakah pakai Google folder atau RPP langsung? modul apanya Pak yang ditanyakan? Untuk sekarang di UKIN itu kan kalau yang plotting 2
Dia itu hanya modul langsung yang dikirim dalam bentuk PDF. Data sekarang katanya pakai folder kah? Kalau kinnya? Tidak. Berarti file biasa kak di? Iya, file biasa. Dibikinkan linknya di Google Drive. Enggak, kalau di... Tidak bentuk folder. Enggak, ini kalau di... apa namanya? Masuk UKIP, enggak. Gimana itu? Atau soalnya bisa... operator sekolah yang kerja ini, yang upload ini. Yang edit. Kebetulan juga dia juga piloting 2 kemarin. Dia ikut juga PPG tuh, ada panggilan juga PPG piloting 2. Dia sudah selesai, dia tinggal tunggu pengumuman juga. Iya. Atau saya praktekkan kah? Supaya kakak salah anunya sampai udah selesai baru sampai dia salah. Nah itu lagi saya belum tahu, karena dia edit dia kompres, dia punya video itu waktu dia dia upload itu dia tanya tiap apakah dia dikompres itu Datomi juga dia itu. Saya bilang jangan dikompres saya kalau videoku. Enggak apa-apa, kan biar banyak biar banyak giganya, upload saja Google Drive tuh, kan tidak ada gitu. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan kena apa namanya, waktu saya uploadkan teman yang plotting 2 itu, dia RPP-nya itu bukan bentuk folder. Dia di bentuk saja. Bentuk PDF baru dikirim. Yang itu. Nggak tahu sekarang katanya bentuk folder, tapi sebelum buka hanya teman gini contohnya. Atau kau malah bisa buka. Bisa buka saya mungkin buka di PMM. Iya. Saya cek dulu ini. Atau tidak Kak, kita selesaikan dulu ini materinya kita, baru kita bahas Kakak yang Kamurni toh. Iya, siap. Baik Kakak, kita lanjut. Ini diskusi dan tanya jawab tentang tadi itu saya kira sudah. Baiklah Kakak, saya kira sudah waktunya kita sudah cukup. Jadi pada akhir sesi ini Kakak, Bapak Ibu atau Kakak semua sudah dapat merefleksikan koneksi antara materi, ya sudah memahami penugasan aksi nyata. Kira-kira sudah paham semua. Penutup, baiklah Kakak, sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Kakak selama ini, dan selama malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dapat manfaat bagi kita, khususnya bagi peserta didik kita ke depannya. Sebelum kita meninggalkan ruang virtual ini Kakak, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ini saya sudah buka ini. Saya sudah buka ini. Sabar dulu Kak, sebelum saya tutup presentasi saya pantun dulu. Iya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Baik Kak, terima kasih. Saya stopkan dulu saya punya presentasi. Sabar Kakak, sabar ya. Kalau bisa Kak, aktifkan kameranya sambil foto, sambil gambar dulu untuk laporan saya. Yang lain silahkan aktifkan kameranya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Satu kali lagi. Malah Kasartin Kak Maulid ini ya, tidur kayaknya ini. 1, 2, 3. Ya. Kita stop dulu.